Ya, Apa? Saya nggak punya kertas HVS. Adanya ya ada kertas saja. Kertas apa aja boleh. kasih Pak. Oke. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi hidup, ya hari ini masih bisa bertemu. Pada hari ini juga sahabat saya sudah pensiun sih, meninggal dunia hari ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Robi Hartono ini dulu terakhir sih asisten wali kota ya. Tim ahli lah. Asisten atau tim ahli. Dulunya di Seperingkat. Ya, sekarang hari ini berpulang. Ya, seperti itu ya. Banyak sekali di 2020 saya kehilangan banyak teman, sahabat, bahkan ibu kandung saya sendiri di awal tahun ya, tanggal 1 Januari itu meninggal dunia. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan di manapun teman-teman berada, itu jaga kesehatan, pakai protokol COVID. Ya. Paling tidak 3M lah, menjaga selalu pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan ya. Ada 5M sih sebenarnya, tapi 3M aja cukup. Itu yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan atau mencegah kita terkena virus. Karena kita dianjurkan di dalam agama kita untuk selalu berikhtiar, untuk meskipun kita sudah takdir gitu kan, tapi kan ada kesempatan yang namanya ikhtiar. Berusaha semampu kita untuk mencegah hal-hal yang buruk. Kalau di suatu daerah sudah terkena sebuah wabah, maka kita boleh menghindari daerah itu. Nah, itu yang dicontohkan Nabi dan para sahabat waktu itu ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke pertemuan kedua, kewirausahaan. Materi pertemuan 2 dan 3 ini lebih kita memperbaiki mindset. Memperbaiki mindset, pola pikir. Saya nyebutnya teman-teman ini sebagai young Islamic entrepreneur. Ya. Jadi pemuda Islam, pemuda-pemudi Islam, wirausaha. Ya. Young Islamic entrepreneur. Jadi ini pengusaha, calon-calon pengusaha muda, milenial. Ya. Nah, makanya harus diberi fondasi. Ini baru semester 4 kan? Hari berarti masih tahun kedua ya. Nah, alhamdulillah di Febi, ini Febi ya, di Febi ini kewirausahaan di tahun kedua sudah diajarkan. Bagus gitu ya. Beberapa ada yang di semester 6 atau bahkan di tahun ketiga ya, agak terlambat sebenarnya. Karena ini perlu mindset, perubahan mindset dulu sebelum kita melangkah menjadi seorang pengusaha. Baik, ini sudah ada 23 orang dari 39. Oh ya, kelompoknya sudah terbentuk ya. Kemarin sudah terbentuk. Sudah, Pak. Oke, nanti tugasnya, nanti masing-masing kelompok itu, goal terakhirnya adalah membuat satu buah usaha bersama. Ya. Kelompok usaha bersama atau kube.
Kalau bahasa UMKM itu KUBE, kelompok usaha bersama. Nanti tentukan teman-teman mau usaha apa, bisnis yang paling mudah aja. Misalkan modalnya juga jangan terlalu banyak, mungkin urunan maksimal 50.000 lah masing-masing orang ya. Maksimal itu. Boleh nggak urunan boleh. Tapi kalau iuran untuk membangun sebuah usaha maksimal tak kasih batas 50.000 satu orang. Nanti kan 5 orang tuh satu kelompok. Berarti ada modal 250.000. Itu nanti teman-teman pikirkan satu bisnis. Satu bisnis yang mudah, murah, cepat. Nah, itu rumusnya cemumu ya. Dalam bisnis itu ada rumus namanya cemumu. Ini nanti tak bahas lagi. Cepat, mudah, murah. Ya. Itu paling gampang. Nggak usah segmentasi pasar, kalau pakai cemumu ini insya Allah pasarnya ada. Karena barang Anda itu cepat, mudah didapatkan, dan harganya murah dibanding produk lain. Nah, itu pikirkan aja. Produk yang cemumu. Cepat, mudah, dan murah. Entah Anda jualan keripik, tidak harus produksi sendiri. Tidak harus produksi sendiri. Anda bisa beli curah, Anda kemas, Anda jual. Nah, itu bisnis. Yang penting Anda goalnya adalah bikin suatu usaha dan Anda merasakan pengalaman jualan. Ini saya yakin teman-teman nggak ada yang nggak pernah jualan barang satu kali pun gitu ya. Nah, ini harus bisa merasakan menjual. Nah, saya tanya dulu teman-teman nih. Kemarin sudah ditanya belum ya? Bedanya dagang sama usaha atau bisnis. Sudah saya tanya belum? Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, sekarang kalau teman-teman bikin usaha, apa yang pertama kali teman-teman persiapkan? Modal. Modal, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Menyiapkan modal ya. Kebanyakan itu paradigma umum. Harusnya, nah nanti saya jelaskan. Nanti Anda akan menyimpulkan sendiri. Tadi clue-nya sudah tak sampaikan sih sebenarnya di awal kan, kalau mau jadi pengusaha yang dipersiapkan modal itu nomor sekian ya. Ini saya share dulu slide. Oke, sudah tampak ya. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke. Untuk 2 kali pertemuan ini kita hanya membahas tentang mindset. Karena untuk menjadi seorang pengusaha atau buka usaha itu yang dipersiapkan bukan modal ya, tetapi mindset, pola pikir dari pemilik usahanya. Ya. Nah, makanya hari ini kita membahas sharing tentang visi dan misi usaha. Nah, ini perkenalan saja, ini enggak bisa dilewati. Nah, dari mana mulainya? Dalam berbisnis itu dari mana mulainya ya? Saya mau bangun sebuah bangunan, dari mana mulainya? Kira-kira dari mana? Kalau saya membuat satu bangunan rumah misalkan, saya bangun dari mana dulu? Pertama, yang saya lakukan apa dulu? Fondasi. Bikin fondasi dulu ya. Sebelumnya lagi apa? Perlu digambar enggak? Perlu, Pak. Kalau rumit rumahnya misalkan 2 lantai dan sebagainya, itu perlu digambar oleh arsitek ya. Digambar dulu, baru di
kasihkan ke tukang untuk dikerjakan. Itu blueprint-nya. Itu membangun rumah secara fisik. Sekarang membangun usaha. Tapi tak jelaskan dulu, membangun rumah dulu. Ini ada yang tahu ini bangunan apa ya? Ada yang tahu ini bangunan tertinggi di dunia yang sudah berdiri. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Siapa tadi yang jawab? Saya Pak. Siapa namanya? Herman. Siapa? Pan. Putus-putus suaranya, nggak kelihatan. Nggak Dermawan, kedengaran. Pak. Dermawan. Oh, Der. Ya, saya Iya, ingatnya panggilannya Der toh. Iya Pak. Der. Bergetar kok ya. Der. Ya. Nah, ini benar, ini namanya Burj Khalifa. Adanya di negara mana? Dubai. Dubai itu kita tahu kan padang pasir ya. Padang pasir yang sering terjadi namanya desert storm, badai gurun. Wah, ini hampir tiap saat itu ada badai gurun. Anginnya kencang. Ya. Pernah nonton filmnya Mission Impossible yang Ghost Protocol? Wah, itu saya senang nonton itu karena Tom Cruise ini berlarian di atas itu bangunan Burj Khalifa, kemudian ada badai gurun. Wah, itu keren. Nah, orang bangun bangunan fisik seperti ini di atas wilayah gurun pasir yang selalu terjadi badai gurun. Berarti pondasinya bagaimana ini ya? Coba kita lihat pondasinya. Ini kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dulu Burj Khalifa dengan bangunan yang lain ini dari New York, dari Amerika, dari China, Malaysia ya. Ini ada Petronas Tower. Ya. Ini baru separuhnya ya, Petronas itu separuhnya. Tingginya Petronas itu kalau ini kan hampir 1 km ya tingginya. Tingginya itu 900 meter, 900 sekian, hampir 1 km tingginya. Kalau Petronas separuhnya. Kalau Monumen Nasional Indonesia itu di mana ya? Nggak ada di sini. Monas. Monas itu tingginya 100 meter. Nggak kelihatan di sini ya. Nah, itu bayangkan tingginya gedung seperti ini. Nah, ternyata pondasinya seperti ini, teman-teman. Satu pakunya, kan kalau pondasi itu ada paku bumi ya. Paku buminya itu, satu paku bumi ini tingginya 50 meter. Ya, 50 meter. Ini kalau orang kecil di sini ya. Ini gambar orang kecil dibandingkan dengan tingginya paku. Paku buminya bentuknya seperti ini, dan ini dirancang khusus. Ada ulirnya gitu ya. Diameternya 1,2 meter. Ya, itu sebanyak mungkin 4.000 ya. 4.000 paku bumi seperti ini banyak di dalam tanahnya, pondasinya itu kan. Pondasi itu kan berada di bawah tanah ya. Berarti tidak nampak kan. Tapi perlu dibangun. Perlu dibuat supaya semakin dia dalam, semakin dia bisa menahan bangunan yang ada di atasnya. Nah, ini pondasinya seperti ini. Ini perlu perancangan kan. Nggak ujuk-ujuk, saya ingin bangun tower tertinggi di dunia. Terus tiba-tiba manggil tukang, bangun gitu ya. Pasti harus ada yang namanya perencanaan dan perancangan ya. Planning. Harus ada yang namanya planning. Direncanakan dulu. Karena di dunia ini everything created twice. Jadi semua benda yang ada di dunia ini terciptanya 2 kali. Yang buatan manusia ini terciptanya 2 kali. Pertama di mana? Di dalam pikiran. Kalau ini kan pertama ada di pikirannya arsitek.
dituangkan dalam gambar. Kemudian yang kedua terjadi secara nyata. Setelah itu dilaksanakan pembangunan. Ya. Nah, ini perlu perancangan semuanya karena semakin tinggi bangunan, semakin targetnya itu besar, semakin harus direncanakan dengan baik. Kalau asal bangun rumah gubuk untuk di kebun misalkan, ya sudah usah rancang, pokoknya ada kayu ya sudah dibangun, ada atapnya sudah selesai jadi. Nah, itu nanti analogikan dengan kalau kita membangun sebuah usaha. Nah, naik setelah pondasi, naik lagi kan? Naik lagi pondasi, ini bangunan ya, bangunan yang paling bawah. Untuk lower section, bangunan paling bawah. Itu bentuknya seperti ini. Ternyata bentuk ini adalah sudah dirancang untuk menahan angin. Karena kita tahu banyak badai gurun. Makanya ketika angin berhembus dari depan, dia akan berputar di belakang untuk menguatkan bangunan. Ya, untuk menguatkan bangunan ini supaya tidak roboh. Jadi semakin kuat angin dari depan, semakin dia kokoh. Itu untuk bangunannya. Kenapa bentuknya seperti itu gitu ya? Itu ternyata hasil dari riset, penelitian. Kemudian naik ke middle section. Di bangunan tengah-tengah ini juga bentuknya seperti itu, tapi sudah agak berubah bentuknya ya. Terus yang paling atas juga bentuknya seperti itu. Tujuannya apa? Menahan angin dari depan itu semakin menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini harus dirancang sebelum atau saat membangun. Kira-kira. Rancangan ini dipikirkan itu saat membangun atau sebelum? Sebelum. Ya, sebelum membangun pondasi pun ini sudah dipikirkan gitu ya. Nanti saya harus ngapain, bentuknya seperti apa. Itu semua dibayangkan dulu. Makanya seorang pengusaha diharapkan juga selain dia sebagai leader itu apa? Pemimpin ya, pemimpin, leader. Kemudian dia wajib memiliki yang namanya visioner. Visioner, mampu melihat, membayangkan ke depan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bayangan saya, usaha saya seperti apa. Nah, seperti bangunan ini, teman-teman. Ya kan? Bangunan ini kan dibayangkan dulu. Ada seorang leader yang mampu membayangkan dengan jelas, saya pinginnya tingginya 1 kilometer, disampaikan ke arsitek dan ahli insinyur sipil, ya, membangun seperti itu, dibayangkan dulu, dihitung dulu, sebelum dilaksanakan pembangunan. Sama, usaha juga gitu. Saya bangun usaha setinggi apa dulu deh targetnya. Tinggi apa saya mau bangun. Walah cuman anu aja Pak, asal jualan aja Pak. Yang penting ya tiap bulan ada income. Itu sudah nggak perlu rancangan, itu sudah yang penting Anda tiap hari jualan. Makanya kembali ke konsep dagang tadi. Kalau asal dagang aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya ingin bangun sebuah usaha yang nanti bisa saya wariskan Pak. Wah itu harus punya sistem. Wah itu bangunannya tinggi. Berarti harus punya rancangan. Nah sekarang teman-teman bisa membayangkan kalau mau membangun usaha saya sebesar apa? Ya, itu yang perlu dipahami dulu. Oh, untuk wirausaha ini kan 1 semester. Saya bikin usaha kelompok untuk 5 orang. Sebesar apa yang bisa 1 semester ini bisa kelihatan hasilnya gitu ya. Ya Anda rancang. Ini nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah pakai pondasi yang begitu mahal gitu kan. Jadi pokoknya urunan ini cepat-cepat bisa jualan, bisa merasakan jualan, ada profitnya berapa persen, sudah goal-nya tercapai. Nah makanya kalau mau bikin usaha atau kegiatan apapun teman-teman
harus punya goal, harus punya target. Kalau tidak punya target, seperti teman-teman pernah saya contohkan, seperti teman-teman kalau berangkat dari IAIN, seberang, ini pernah kuliah nggak ini? Offline? Pernah, Pak. Semester 1-2 ya? Semester 1. Duanya nyantap aja, Pak. Duanya sebentar ya. Nah, Ya. ketika teman-teman dari IAIN, terus mau ke Big Mall, ya, lewat jembatan, kan? Nah, jalurnya lewat mana? Mau lewat jembatan Mahkota atau Mahulu ya, jembatan Mahulu atau jembatan Kembar atau lewat jembatan Mahkota 2. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan. Yang mana yang lebih dekat? Jalannya yang lebih enak. Nah, itu visi. Sudah membayangkan dulu goalnya. Nah, teman-teman harus punya dulu tujuannya bisnis mau kemana. Goalnya mau ke Big Mall. Nah, setelah itu proses. Prosesnya bagaimana? Saya harus lewat mana dulu? Itu step by step proses. Nah, akhirnya terjadi bangunan Burj Khalifa yang tertinggi di dunia saat ini. Ketika saat ini masih ada dibangun di Cina, bahkan di Indonesia itu ada bangunan yang akan melebihi tingginya Burj Khalifa. Tapi belum jadi. Ya. Nah, pertanyaan tadi pondasi dan proses dan lain sebagainya itu kalau dalam dunia akademis itu biasanya ini terkait dengan pertanyaan. Ya. Karena pertanyaan ini kan dengan kita bertanya itu maka kita akan belajar. Seperti teman-teman kalau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, biasanya pertanyaan yang paling susah itu bukan what, bukan apa. Apa definisi dari wirausaha itu gampang ya. Tinggal cari di literatur, lihat di Google aja udah ketemu wirausaha adalah definisinya apa. Itu mudah gitu. Tapi pertanyaan yang susah itu kan pertanyaan how, bagaimana, dan why, mengapa. Ya kan? Karena ini pertanyaan paling dalam. Pertanyaan paling dalam itu why, mengapa. Mengapa saya berbisnis? Itu kalau saya kaitkan dengan pondasi tadi ya. Mengapa saya harus berbisnis? Itu why. Hubungannya sama purpose. Purpose itu kebermanfaatan ya. Apa yang itu terkait dengan belief. Belief itu kepercayaan kita. Saya harus berbisnis, Pak. Nah, motivasinya apa? Motivasi manusia itu hanya ada 2. Kenapa saya kuliah? Kenapa saya harus belajar? Mengapa saya harus bekerja? Mengapa saya harus membuka usaha? Ya, membuka usaha itu ada 2 alasan saja manusia itu. Pertama, manusia itu cenderung yang menghindari yang namanya kesengsaraan. Jadi menghindari sengsara. Alasannya apa? Mengapa Anda bekerja? Menghindari kesengsaraan, itu yang pertama. Alasan kedua adalah mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Itu pasti kombinasi 2 itu. Mengapa saya bekerja? Karena kalau saya nggak bekerja, saya tidak makan, Pak. Kalau saya tidak makan, saya mati. Nah, itu alasan mengapa, itu menghindari kesengsaraan. Mengapa saya bekerja? Loh, saya senang, Pak. Dengan membantu orang banyak, saya itu kayak punya manfaat gitu loh, kalau bekerja itu. Gaji itu ya lumayan lah, mengikuti ya. Tetapi kebermanfaatan bagi orang lain itu loh, Pak. Saya senang, Pak. Bisnis juga begitu, mencari kesenangan. Saya itu senang kalau membantu orang, Pak.
orang yang cari makanan bergizi yang higienis itu sekarang kan jarang, Pak. Saya sediakan makanan, snack, camilan, tapi sehat. Salad, roll, salad yang ada rollnya itu kan, itu lagi booming ya kemarin ya. Roll salad ya, itu untuk anak-anak itu kalau susah makan sayur, nah dikasih itu, nah itu pemikiran kreatif gitu kan. Tujuannya apa? Mengapa Anda bisnis? Ingin membantu anak-anak yang nggak mau makan sayur itu loh Pak. Nah itu bagus gitu. Itu kesenangan. Jadi teman-teman harus punya alasan mengapa berbisnis. Ada lagi yang dikaitkan dengan orang lain. Mengapa Anda berbisnis? Kalau saya nggak berbisnis, saya nggak bisa mengumrohkan kedua orang tua saya misalkan. Nah itu juga boleh gitu kan. Dikaitkan dengan orang lain. Kebermanfaatan bagi orang lain, terutama keluarga. Itu boleh. Kemudian pertanyaan yang itu paling dalam ya, mengapa? Pertanyaannya yang berikutnya adalah how, untuk proses ya. Bagaimana pertama sebelum proses mengapa saya berbisnis? Nah, nanti targetnya apa? What? Target. Seperti tadi, what itu kan yang nampak ya. Kalau bangunan fisik, tadi Burj Khalifa yang nampak adalah bangunan tinggi setinggi 1000 meter atau 1 kilo. What-nya kelihatan, orang akan lihat. Saya akan membayangkan bisnis saya punya 5 outlet. Itu what. Ya, what. Nanti visi saya adalah membangun bisnis kuliner, jualan snack. Dalam 5 tahun sudah ada 5 cabang atau 5 outlet. Itu kan what. Kan orang bisa lihat. Bangunannya ada gitu kan. Nah, untuk mencapai itu dari mengapa kemudian ke what itu ada yang namanya how, proses. Bagaimana cara mencapainya? Nah, itu yang ditulis nanti. Cara mencapai itu ditulis di dalam, kalau nanti misi ya, misi usaha. Bagaimana saya mencapai itu? Misinya bagaimana? Kalau what tadi visi. Angen-angen gitu kan. Tapi orang akan bisa lihat kalau sudah terjadi. Nah, ini saya hubungkan tadi Burj Khalifa bangunan fisik dengan apa yang kita mau jalankan, yaitu membangun usaha. Itu analogi ya, sama ya. Itu yang perlu dipahami. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya, ini praktek, sebelum prakteknya. Silakan, ada yang ditanyakan. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham. Siapkan kertas. Ya, kertasnya disiapkan. Saya tampilkan lagi. Ya, kita akan membuat tree of expectation. Jadi pohon ekspektasi. Jadi ekspektasi. Kayak bangunan Burj Khalifa tadi, yang paling bawah itu adalah akar, pondasi. Ya, ini kan pondasi kan, akar ya. Pondasinya kita sebut nanti motivation ya. Kemudian bagaimana tadi kan mengapa itu motivation ya, why di sini, why itu akarnya, pondasinya, motivasinya apa? Motivasi ada dua kan, saya ingatkan lagi motivasi ada dua, menghindari sengsara dan mencari kesenangan, itu aja motivasinya. Kemudian output itu harapan jangka pendek, what ya, what-nya, yang what itu yang nampak. Ya, nanti saya setelah buka usaha ini setelah 3 bulan atau 6 bulan, nah ini jangka pendek. Jangka pendek itu 3 sampai
6 bulan. Kalau Anda bisnis, harapan jangka pendeknya apa? Output-nya. Kemudian kalau outcome ini harapan jangka panjang. Kalau saya buka bisnis nanti 5 tahun lagi sudah seperti apa? Itu outcome. 5 sampai 10 tahun itu outcome. Kemudian bagaimana mencapai output sama outcome ini? Namanya proses. Itu pertanyaannya adalah how. Bagaimana? Ya, bagaimana cara mendapatkan atau mencapai output. Ini kan output sama outcome ini visi ya. Visi yang akan kita capai. Harapan. Nah, untuk membuat seperti ini kan ada berapa bagian? 4 ya. Output, ini kan 1, outcome, 2, proses, itu 3, motivation, 4. Nah, cara bikinnya bagaimana? Nah, ini saya contohkan. Suara saya terdengar ya? Iya, Pak. Dengar, Pak. Ya. Nah, ini ada, sorry, tak matikan dulu background-nya nanti hilang kalau kena kertas. Background-nya saya matikan dulu. Oke, ini ada kertas HVS ya. Teman-teman bagi 2, bawah sama atas, bagi 2 dulu. Bawah atas ya. Yang atas taruh aja ke bawah, jadi 2 kan. Oke, nah, sudah terbagi menjadi 2 kan. Nanti kan dibagi 4. Nah, yang bawah ini dilipat ke atas ke setengah ya, setengah aja. Untuk membagi 2 yang bagian bawah. Jadi kan ada 3 bagian nih, yang atas besar kan? Yang atas besar ya? Atas, Iya, Pak. tengah, sama bawah kan? Atas, tengah, bawah. Nah, yang atas dibagi 2. Dibagi 2-nya ke kiri kanan ya. Ke kiri kanan dibagi 2. Nah, Anda sudah mempunyai 4 bagian. Yang pertama, kiri, ini atas, kiri atas, kanan atas. Kemudian tengah, ini nanti untuk proses. Yang bawah untuk motivation. Motivasi. Oke, sekarang garis-garis tadi, teman-teman tebal, pakai garis penggaris boleh juga, atau langsung pakai pulpen, digaris dulu. Jadi ada 4 bagian. Nah, nanti saya contohkan garis saja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, di garis pakai pulpen, kemudian dikasih angka 1, 2, kemudian 3, yang bawah 4. Nah, gini kan, jadi 4 bagian. Kemudian gambarlah pohon. Cara gambarnya pertama, kalau supaya rapi, ya, bikin aja dulu batangnya dulu di tengah. Yang tengah itu batang, ya kan? Gambar aja seperti ini. Ini kita pelajaran menggambar, teman-teman. Ya. Kalau dulu zamannya TVRI itu ada Pak Tino Sidin. Ya, jadi ada menggambar ya. Pelajaran menggambar. Yang tengah bikin gambar pohon batangnya. Kemudian yang bawah ini kan akar, motivasi kan. Gambar aja akar. Bikin akar.
Ya, sudah jadi akar. Nah, akar kan yang bawah. Nah, yang bagian atas itu daunnya. Oke, yang atas daunnya. Daunnya agak lebat karena ini pohon beringin. Ya, jadilah pohon ya. Jadi pohon ya. Jadi seperti itu. Itu cara membuat pohon ekspektasi. Tree of expectation. Ya, kemudian dikasih keterangan output. Yang nomor 1 kan di sini output. Karena jangka pendek output ditaruh di bawah output. Yang paling kiri atas ya. Output sini outcome. Outcome ini proses. Yang 3 itu kan proses. Kemudian yang bawah adalah motivation. Oke, sudah nampak? Ini ya, output, kemudian outcome, kemudian proses, yang paling bawah motivation. Oke, udah jadi. Coba diperlihatkan, saya ingin lihat yang sudah digambar. Rida sudah, Rida. Coba lihat, Rida. Belum. Yang sudah mana? Belum, Pak. Belum, Pak, baru perhatikan tadi. Oh, belum ya. Ya kan gampang, pokoknya bikin pohon. Nanti jadinya kan seperti yang di sini kan. Nanti bikin pohon seperti inilah pokoknya ya. Nah, hubungannya apa dengan usaha? Nanti visi dan misi itu ada di sini. Jadi harapan Anda membangun usaha itu jangka pendek. Usaha Anda seperti apa? Itu output. Nah, nanti teman-teman, kalau saya biasanya pakai post-it. Tahu post-it ya? Sticky note. Tahu, Pak. Nah, sticky note. Nah, itu ditempel-tempel tuh. Kadang-kadang kan mau berubah, nanti tinggal dicabut aja. Jadi kita tempel-tempel aja di sini. Ini untuk output. Saya tidak mengharuskan pakai sticky note, cuman alangkah baiknya ini kan pakai sticky note supaya bisa dilepas. Nah, seperti ini ya. Bentar, saya stop dulu. Nah, seperti ini. Nanti ditempel-tempel aja di output, outcome, kemudian di proses, sama di motivation. Nah, ini nanti sebagai ekspektasi teman-teman ya. Pohon ekspektasi teman-teman. Baik dalam pribadi boleh, untuk usaha kelompok atau usaha pribadi boleh. Apa aja yang ditulis? Kita belajar tentang output dan outcome dulu. Apa aja yang ditulis di situ? Tadi output tadi apa? Output tadi apa? Jangka pendek, Pak. Harapan jangka pendek, Pak. Harapan jangka pendek, 3-6 bulan. Kalau dalam bisnis, harapan Anda apa? Misalkan baru buka usaha 3 bulan, yang paling Anda inginkan apa? Paling tidak punya pelanggan, omsetnya stabil tiap hari, kan gitu aja kan. Atau langsung ngomong, dalam 3 bulan omset saya 100 juta. Ya, boleh juga, mimpi boleh saja ya.
Kemudian nanti outcome, kalau saya punya bisnis, baru buka tahun ini, 5 tahun lagi, tahun 2026, ya sekarang 21 kan, 5 tahun lagi 2026 ditulis outcome saya, harapan jangka panjang saya, outletnya sudah 5 di Samarinda. Nah, itu 5 tahun misalkan. Atau lebih lagi, omsetnya udah 5 miliar misalkan dari semua outlet. Nah, itu harus dibayangkan dulu. Kayak tadi bangun Burj Khalifa tadi loh. Kan dibayangkan dulu, bangunannya ada, bangunannya sudah ada di kepala dulu. Baru dirancang. Nah, setelah menentukan ini, menentukan visi, maka teman-teman harus menentukan motivasi yang akarnya ini. Akarnya ini motivasi ya. Semakin dalam akarnya, kalau Burj Khalifa tadi semakin dalam, apanya tadi? Pondasinya itu tadi ya. Paku bumi ya, paku bumi kalau di pondasi itu paku. Semakin dalam tadi 50 meter itu, semakin kuat bangunannya. Nah, fungsinya akar itu apa? Coba dijawab. Fungsi akar. Penompang. Penompang, Pak. Penopang. Penompang. Ya. Terus apa lagi? Banyak tuh fungsi akar tuh. Kalau kita belajar biologi, fungsi akar apa? Banyak itu. Menyerap air. Ya. Mencari sumber air kan. Terus apa lagi? Selain menopang. Ya intinya adalah semakin dalam akarnya, maka semakin kuat kan pohonnya. Kalau kena angin nggak gampang roboh. Nah itu. Makanya motivasi teman-teman harus dalam. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Sampai itu teringat, kalau itu nggak dikerjakan, maka saya tidak bisa hidup. Nah, sampai seperti itu motivasi. Kalau saya nggak berbisnis ini, saya nggak hidup gitu. Wah, itu dalam itu. Maka tiap hari Anda akan berbisnis itu. Dan ada halangan apapun, angin menerpa, Anda tetap tegak berdiri. Teman-teman akan tetap berdiri, kokoh. Karena akarnya dalam. Motivasinya kuat. Nah, itu ya. Jadi, motivasi untuk hidup. Itu lebih yang motivasi paling dalam. Kemudian prosesnya bagaimana untuk mencapai output sama outcome ini kan ada proses nih, batangnya itu. Ternyata batang ini adalah proses atau kegiatan, habit, kebiasaan sehari-hari yang perlu teman-teman perbaiki. Itu proses. Apapun yang teman-teman mau tak capai dalam ekspektasi ini, selalu tulis dalam proses itu, apa yang teman-teman harus perbaiki sifatnya, karakternya, untuk lebih baik. Misalkan, saya harus lebih jujur. Jujur kan kata sifat positif ya. Saya harus lebih jujur. Saya harus lebih terbuka sama teman. Dalam hal urusan bisnis. Saya harus lebih rajin belajar atau rajin bekerja untuk urusan bisnis. Kalau untuk belajar, saya supaya lulus cepat ya, ekspektasi saya lulus tahun lagi gitu misalkan. Berarti prosesnya bagaimana? Saya harus giat belajar, saya harus mengerjakan semua home fund. Kan seperti itu, semua PR ya kan. Saya mengerjakan ini, kemudian saya harus rajin bertanya kepada para senior saya tentang materi-materi yang sudah didapat. Saya harus, nah ini kan kata sifat positif semua itu ditulis di proses. Minimal ada 5, ya. Minimal ada 5, pokoknya ganjil deh. 5, 7, 9 kata sifat yang perlu Anda perbaiki. Saya harus lebih toleransi kepada teman. Saya harus lebih rendah hati. Ya. Itu kan kebalikannya sombong. Jangan menggunakan kata-kata negatif, sombong, malas. Saya tidak malas lagi ya. Itu kata negatif. Nanti di otak kita itu yang
terekam adalah malasnya, sombongnya, gitu kan. Nah itu ya diproses. Jadi ada motivasi, bawah ini motivasi itu menghindari sengsara dan mencari kenikmatan. Kemudian prosesnya itu kata sifat positif, output itu adalah harapan jangka pendek, outcome-nya adalah harapan jangka panjang. Nah, seperti itu cara membangun ekspektasi. Ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham, ini mudah ya, mudah pokoknya. Nanti dikerjakan ya. Jadi home fun pertama Anda buat tree of expectation. Tentang apa? Tentang usaha individu. Punya angen-angen bisnis apa gitu ya. Itu tugasnya tiap individu, bukan kelompok loh ya. Kelompok belum ini, kelompok belum bekerja. Saya mau teman-teman secara teman-teman aktif secara individu dulu sebelum nanti masuk ke kelompok. Saya ingin tahu cara berpikir teman-teman masing-masing ya, individu. Makanya bikinlah tree of expectation untuk bisnis masing-masing. Motivasinya apa, prosesnya bagaimana, output-nya jangka pendek kan, apa, outcome-nya jangka panjangnya apa. Itu PR pertama. Bikin tree of expectation usaha pribadi masing-masing. Bukan usaha kelompok, usaha pribadi masing-masing. Paham ya? Nanti yang sudah digambar tadi, itu ditulis-tulis tuh. Nanti saya ingin tahu. Oke, saya lanjut. Ada yang tahu Wright bersaudara? Ini siapa? Wright brother, Wright bersaudara. Siapa ini? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Wright bersaudara? Pembuat kapal kertas. Pembuat pesawat terbang. Lebih tepatnya penemu. Ya, jadi dikenal Wright bersaudara itu adalah penemu pesawat terbang. Nah, saya mau cerita ini dulu. Wright bersaudara. Wright ini Wilbur dan Oliver Wright. Ini kakak beradik yang punya obsesi, punya visi. Ya. Punya visi itu membuat pesawat. Membuat sebuah alat transportasi yang bisa terbang. Nah, itu visinya. Ya, visinya. Saya mau ceritakan tentang ekspektasi ini. Visinya Wright bersaudara adalah membuat pesawat alat dulu nggak ada namanya pesawat itu belum ada, airplane itu belum ada, tapi alat transportasi kendaraan yang bisa terbang ya. Kalau selama ini ditemukan kan kendaraan jalan di air, berarti kapal laut. Jalan di darat, berarti mobil. Ya. Ini mau lewat udara. Nah, itu visinya. Nah, saat Wright bersaudara ini lagi penelitian atau lagi proses membuat itu, di tempat lain, ya di Amerika juga, itu ada namanya Profesor Langley. Profesor Langley. Ini seorang ilmuwan, profesor ya, dibiayai sama pemerintah Amerika, punya anggaran untuk meneliti pembuatan pesawat terbang. Kemudian dia ada
tenaga kerja ahli, ya, tenaga ahli yang bekerja untuk dia itu insinyur, jumlahnya puluhan, mungkin di atas 50 itu, 50 insinyur yang bekerja di bawah timnya Profesor Langley. Kemudian dia ada dana, ya, anggarannya besar. Kemudian dia ada tempat riset di universitas gitu kan, ada tempat workshopnya. Secara logika modalnya, nah kalau yang Wright bersaudara saya ceritakan nih, Wright bersaudara ini lulusan SMA dua-duanya. Bandingkan dengan tadi Profesor Langley apa? Profesor kan. Ini lulusan SMA Wright bersaudara. Kemudian tidak dibiayai pemerintah, tapi dibiayai oleh bengkel sepeda miliknya. Milik mereka ini dia punya bengkel, tapi bengkel sepeda itu loh. Jadi risetnya itu dibiayai bengkel sepeda. Kemudian tidak ada tempat workshop yang bagus gitu kan. Tetapi dunia mengenal penemu pesawat itu adalah Wright bersaudara dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan tadi dengan sumber daya besar ya, baik skill, baik modal, tempat, fasilitas, dukungan, lebih besar mana? Lebih besar Profesor Langley. Tapi kenapa yang menemukan duluan itu adalah Wright bersaudara dengan sumber daya yang terbatas. Ternyata ketika diteliti oleh jurnalis, wartawan tuh tanya gitu kan ke Profesor Langley. Anda membangun penelitian pesawat ini tujuannya apa? Mengapa Anda mau bikin pesawat? Itu kan motivation ya. Motivation atau motivasinya. Motivasinya apa? Ternyata Profesor Langley punya motivasinya adalah supaya dikenal sebagai penemu pesawat dan mendapatkan penghargaan, entah Nobel atau kekayaan intelektual dan sebagainya. Supaya terkenal, ya. Itu motivasinya. Coba motivasinya Wright bersaudara, kira-kira apa? Ternyata Wright bersaudara ini motivasinya adalah supaya masyarakat bisa melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain atau transportasi dengan lebih cepat. Nah, tujuannya berbeda ya antara Profesor Langley dengan Wright bersaudara, itu jauh berbeda. Satunya tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, supaya dapat hadiah, supaya terkenal, ya kan? Yang satunya, Wright bersaudara, tujuannya untuk orang lain. Padahal hidup di Amerika, tapi sudah menerapkan koirunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Makanya yang sukses adalah yang Wright bersaudara. Oke? Nah, itu tujuannya apa? Saya hanya ingin menggambarkan bahwa motivation itu sangat penting. Ya. Meskipun tadi makanya apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat usaha? Tadi teman-teman jawab modal. Tapi kalau sudah saya ceritakan begini, berarti yang perlu dipersiapkan apa? Motivasi. Ya, motivasinya. Motivasi dulu. Kekuatan kita itu dimotivasi, teman-teman. Setelah motivasinya benar, baru prosesnya benar, baru visinya betul, targetnya betul. Itu ya. Itu
pelajaran hari ini yang perlu digarisbawahi sama teman-teman. Jadi apapun teman-teman melakukan kegiatan, mau bisnis, mau kuliah, harus tahu motivasi tertingginya. Jadi motivasi tertingginya harus tahu. Misalkan teman-teman melakukan kegiatan belajar atau sekolah. Saya mau tanya nih. Saya mau tanya ketika teman-teman sekolah, ya, ketika teman-teman sekolah waktu SMP atau SMA gitu, teman-teman tahu nggak mengapa teman-teman bersekolah? Silakan. Mengapa teman-teman sekolah? Untuk menuntut ilmu. Oke, 1, menuntut ilmu. Ada lagi? Nanti supaya mudah untuk dapat pekerjaan, Pak. Oke, mudah mendapat kerjaan. Kemudian ada lagi? Mengapa Anda sekolah? Mengapa Anda belajar? 3. Supaya pengetahuan. Fajar Mukti ini siapa ya? Fajar Mukti ini siapa ini? Kok ribut? Memang anggota kita juga ini? Iya, Ada Pak. yang namanya Fajar? Iya. Iya. Itu enggak di mute, enggak jelas ngomong apa itu. Ya, mengapa Anda tahu mengapa Anda harus belajar. Tetapi ketika saya tanya, jujur ya jawab, ketika teman-teman mendapat pengumuman di hari Sabtu, gurunya rapat, terus teman-teman disuruh pulang lebih dahulu, bagaimana perasaannya? Senang atau senang? Senang kan? Nah, Nah, ini bertolak belakang dengan mengapa Anda sekolah tadi. Sekolah itu kan nambah ilmu katanya. Kemudian supaya dapat pekerjaan, kemudian supaya ya bisa hidup layak. Ketika ilmu itu tidak ada, karena mau nambah ilmu, disuruh pulang kok seneng gitu kan. Nah, mengapanya ini nggak masuk di dalam lubuk hati yang paling dalam, gitu loh. Makanya kalau cuman nulis motivasi, ya tulis saja. Tapi apakah itu masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam? Contohnya kalau teman-teman baca bukunya Anak Singkong Khairul Tanjung itu kan, motivasinya kuat betul ya. Sebagai anak yang dari anak miskin, sampai sekarang jadi orang kaya yang punya Transcorp itu kan, Transmedia, punya bank, punya usaha banyak, ya bisa dibaca itu bukunya Anak Singkongnya Khairul Tanjung. Berarti kan kuat motivasinya ya. Nah itu kembali ke motivasi. Jadi teman-teman kenapa teman-teman kuliah di IAIN? Ya harus jujur dijawab. Harus jujur dijawab, kemudian itu memang masuk ke dalam lubuk hati enggak, gitu kan? Nah itu adalah motor penggerak yang paling kuat untuk melakukan kegiatan apapun, itu dimotivasi. Nah, teman-teman sekarang umurnya berapa nih rata-rata? 19. 19. Ada yang 20, mungkin ada yang 18 ya, 19 lah rata-rata ya. 19 tahun. Misalkan jatah kita hidup, kalau rata-rata manusia itu berapa tahun? Kalau ini karena umat Nabi Muhammad kan 60, Nabi Muhammad kan 62 tahun, ini 60 tahun lah, anggap aja 60 tahun. Oke, 60
tahun. Nah, waktu anak-anak itu sampai dengan 15 tahun itu tidak kita hitung. Ya, 60 tahun tadi jatah kita misalkan 60. Dikurangi 15, hasilnya 45. Hidup kita itu kalau jatahnya 60 hanya 45 tahun. Kalau teman-teman baru 19 tahun, berarti teman-teman baru hidup itu 4 tahun ya. 15 tahun masa anak-anak nggak dihitung. Gitu. Baru hidup 4 tahun ini. Mumpung masih baru hidup nih teman-teman harus diisi dengan yang baik. Nah, kemudian kita tidur berapa jam? Rata-rata 8 jam per hari. Berarti itu kan sepertiga dari sehari kan? Berarti sepertiga hidup kita itu dipakai untuk tidur. Sepertiga dari 45. Jatah kita kan 45 nih. Sepertiganya untuk tidur. Berarti 15 tahun. 45 kurangi 15 berarti waktu yang benar-benar kita pertaruhkan ketika kita jatah hidupnya 60, itu hidup kita cuma separuhnya, 30 tahun. Maka di 30 tahun itu kita harus mempersiapkan dengan benar. Yang dipersiapkan apa? Ya karena kita kan hidup di dunia ini hanya lewat mampir minum, kalau bahasa Jawanya itu mampir ngombe. Berarti lewat aja. Nah, tapi waktu mampir ngombe itu kita mencari bekal untuk perjalanan kita yang panjang. Makanya hati-hati ketika kita memanfaatkan waktu di kehidupan kita. Makanya kalau bisa, visi kita, tujuan kita itu harus benar. Prosesnya, tadi proses, itu harus benar. Motivasinya benar, tujuan itu kan motivasi. Motivasinya harus benar. Kemudian prosesnya benar, hasilnya insya Allah juga benar. Jangan sampai kita tujuannya atau motivasinya udah salah, prosesnya salah, hasilnya salah gitu kan. Sudah tujuannya udah benar, mau membahagiakan orang tua misalkan, prosesnya salah, prosesnya adalah melanggar hukum. Nanti hasilnya nggak berkah itu, sementara ya, sementara tapi nggak berkah dan akan berdampak kepada kita. Nah, makanya harus tujuannya benar, prosesnya benar, hasilnya benar. Dalam bisnis juga gitu, teman-teman harus mempunyai niat yang benar. Niatnya membantu orang lain gitu kan. Niatnya membahagiakan orang tua. Itu harus benar dulu. Prosesnya juga benar. Anda ketika jualan juga harus jujur. Tidak membohongi timbangan dan lain sebagainya prosesnya. Insya Allah hasilnya juga benar. Apalagi teman-teman kuliah di IAIN yang itu sangat berhubungan dengan spiritual, agama. Sebagai frame ya, frame itu figura. Figuranya Islam. Jangan sampai teman-teman melakukan usaha ya, prosesnya di luar dari frame, di luar aturan agama. Peringatan ini untuk Fajar ya, tolong di-mute. Nah, tadi home fund pertama tadi adalah membuat tree of expectation usaha pribadi masing-masing. Nah, ini home fund kedua. Home fund kedua adalah apa ultimate vision Anda. Ultimate vision itu visi tertinggi dalam hidup Anda. Ini pribadi juga nih. Apa sih visi harapan Anda ya dalam hidup? Misalkan gini, kalau ekstrimnya, apa visi teman-teman ketika sudah meninggal misalkan, dikenal sebagai orang yang bagaimana? Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sedekah, atau apa? Visinya boleh dikenal sebagai
orang yang bagaimana. Tapi kan harus benar ya. Atau gini, visi saya setelah meninggal masuk surga, Pak. Ya boleh, boleh. Atau visi saya nanti di akhir kehidupan saya sudah punya pondok pesantren misalkan. Atau saya bisa membangun masjid sebanyak 5 misalkan. Atau saya sudah punya pondok pesantren untuk menampung 1000 yatim piatu gratis misalkan. Nah, itu visi tertinggi Anda apa? Mumpung Anda baru hidup 4 tahun ini ya. Anda pikirkan target atau goal pribadi Anda. Goal atau tujuan teman-teman hidup di dunia ini mau apa? Itu kan nggak pernah terpikir kan? Nah, coba itu direnungkan, nanti ditulis. Ultimate vision saya adalah apa? Visi tertinggi. Itu pertama. Nah, itu tadi pribadi kan? Visi pribadi untuk kehidupan Anda. Visi hidup teman-teman. Nah, itu tadi disebut ultimate vision. Nah, sekarang saya jelaskan sekarang tentang visi usaha. Berbeda dengan ultimate vision ini. Visi usaha. Visi usaha itu goal, ya, target bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Untuk membuat visi usaha itu harus ada rentang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada cakupan operasional. Yang ketiga, harus ada pencapaian mutu. Yang keempat, ada pihak eksternal yang mendapat manfaat. Itu visi usaha. Contoh, kalau Astra Internasional itu adalah visinya menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan dan berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Yang kedua adalah menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Itu visinya Astra. Unilever ini punya visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Apakah visi Unilever ini sudah tercapai, teman-teman? Meraih rasa cinta, penghargaan dari Indonesia, menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap hari. Contoh produk Unilever itu apa? Pasta gigi, sabun, apalagi banyak Unilever itu. Visinya sudah tercapai. Ya kan? Setiap hari kita bersentuhan dengan Unilever kan? Nah, ini kebermanfaatan bagi orang lain. Apakah Unilever kaya? Ya sangat kaya karena ya pasti kita beli kan. Untungnya sedikit tapi kalikan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu visi. Kalau visi ini kebetulan di Bank Indonesia itu ada mini university yang saya pimpin itu. Nah, ada rentang waktunya. Rentang waktunya tak tulis dulu sampai 2025. Ini tahun 2020 berarti waktu itu saya bikin 2020 berarti 5 tahun lagi. Itu rentang waktunya. Kemudian cakupan operasionalnya adalah Indonesia. Pencapaian mutunya gerakan ekonomi, agen perubahan ekonomi, dampak sosial ekonomi. Pihak eksternal yang dapat manfaat dari mini university adalah memberdayakan pengusaha lokal. Nah, dari
uraian tadi, ada tentang waktu dan sebagainya, buatlah menjadi sebuah kalimat. Jadi visi universitas dalam satu kalimat sebagai penggerak ekonomi dengan memberdayakan sumber daya lokal terbesar kualitasnya kan, terbesar di Indonesia, cakupan wilayah tahun 2025. Itu target waktu. Nah, visi itu seperti itu. Apakah visi ini akan tercapai? Ini kan harapan. Sampai dengan 2025. Nah, itu cara membuat visi. Nah, home fund ketiga, tadi berapa tadi? Home fund-nya ini ketiga nih. Tuliskan visi usaha masing-masing. Bukan usaha kelompok ya, masing-masing harus punya usaha. Bayangkan dulu. Tuliskan visi usaha Anda. Caranya nanti bisa dilihat apa yang di slide ini ya. Nanti saya bagikan slide-nya. Itu home fund ketiga. Apa visi usaha Anda? Berikutnya terakhir, misi. Misi usaha. Kalau visi tadi itu digantung di atas awan, ya. Sedangkan misi itu harus menginjak bumi. Harus masuk akal misinya. Visi boleh tidak masuk akal, tetapi misinya harus masuk akal. Karena ini adalah proses. Ya. Bagaimana Anda mencapai visi itu? Di dalam visi harus ada target jumlah. Kemudian ada target operasional, kemudian benefit atau manfaat bagi orang. Itu harus ada di misi. Contoh, kalau Astra adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. Kalau di Unilever, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan seterusnya. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat. Nah, ini misinya ya. Yang harus dilakukan oleh Unilever untuk mencapai visi tadi. Ini uraian kegiatannya. Misi university adalah pertama, menjadi pendamping dan pencetak 3.000 pengusaha lokal. Ada target tertulis, ada jumlahnya, ya kan? Menjadi inkubator dan akselerator bisnis daerah dan nasional. Mencetak fasilitator bisnis tingkat daerah dan nasional. Terakhir membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Home fund keempat adalah tuliskan misi usaha Anda masing-masing. Nah, jadi home fund-nya yang pertama tadi buat tree of expectation ya tentang usahanya. Ekspektasinya bagaimana? Karena dari ekspektasi itu nanti bisa menguraikan kepada visi dan misi usaha. Home fund-nya itu ya. Jadi setelah tree of expectation, kedua adalah ultimate vision Anda, ini ultimate kehidupan Anda yang tertinggi apa? Nggak ada hubungannya sama bisnis sebenarnya. Tapi yang dua ini ada hubungannya sama bisnis, visi usaha dan misi usaha. Itu home fund atau PR ya. Kalau kami di BI nyebutnya home fund. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Untuk home fund-nya dikerjakan nanti dikumpul ke Kosma, entah dalam bentuk PDF atau JPG kalau untuk tree of expectation-nya, yang lainnya boleh Word, diketik atau tulis tangan, kirimkan aja ke Kosma. Kosmanya nanti ngirim ke saya.
dalam bentuk file ya, PDF atau JPG atau Word. Paling lambat ya hari Jumat ya, hari Kamis depan lah. Hari Kamis minggu depan. Itu paling lambat. Nanti diumumkan di grup ya. Ada yang ditanyakan? Nah, itu pondasinya ya teman-teman ya, pondasi dari bisnis. Nah, itu dulu. Kan nggak mikir modal kan? Sebenarnya ya modal sih, modalnya nanti ya Anda punya HP kan, modalnya HP, itu pasti modal. Nanti kalau jualan itu kan perlu HP, kita jualan online. Perlu HP kan berarti perlu kuota, itu ya modal ya kan. Kemudian perlu link teman, itu modal juga teman. Tidak berupa uang, uangnya cuma 50.000 doang maksimal. Terus modal apa lagi? Ya paling itu. Ilmunya sudah tak kasih, ya kan, modalnya ilmu. Sama motivasi tadi, yang terbesar kan motivasi. Motivasinya kuat, semangat, Anda senang, gembira melakukannya, ya sudah, jalan itu. Karena energi tertinggi itu motivasi. Teman-teman tak kasih kayak Profesor Langley, tak kasih modal gede, tak kasih peralatan, tak kasih karyawan yang keren, tapi motivasinya salah. Nggak jadi, nggak sukses. Ya kan? Orang hebat di dunia ini adalah siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diakui oleh orang-orang Eropa, orang Amerika juga. Ketika apa? Ketika sumber dayanya minim, ya. Jadi gini, visinya itu tinggi. Kan Rasul itu kan visinya tinggi ya, untuk merubah peradaban kan. Visinya tinggi, sumber dayanya terbatas. Beliau kan bukan orang kaya, bukan juga orang yang bisa membaca ya. Enggak bisa baca kan. Kemudian hasilnya itu kan keren ya. Hasilnya bisa dirasakan sampai 14 abad. Nah, kalau ada orang yang bisa mengalahkan model motivasinya Rasul, kemudian punya visi tertinggi dengan sumber daya yang terbatas, bisa sukses. Nah, itu baru bisa mengalahkan Rasul. Tapi selama ini belum ada. Dengan visi yang tinggi, motivasi yang kuat, tapi sumber dayanya minim, bisa seperti Rasul. Nah, itu baru orang hebat. Tapi selama ini, kata peneliti itu belum ada yang seperti itu. Baik, itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kedua ini. Silakan dikerjakan home fund-nya. Tadi ada 3 expectation, kemudian ada ultimate vision, kemudian visi usaha masing-masing. Ini dikerjakan pribadi ya, individu. Kemudian terakhir ada misi usaha masing-masing. Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, teman-teman ya. Ini saya akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.